Jejak-jejak kaki cukup banyak. Dan di tengah-tengah seperti bekas benda berat diseret. Perahu. Apakah Arnold? Perahu. Perhatikan jejak-jejak ini. Jejak-jejak kaki itu semuanya berada di sisi kiri dan kanan jalur tengah ini. Berarti mereka berjalan beriringan di sisi kiri dan kanan. Sebab di tengah ada sebuah benda besar yang memisahkan kedua sisi itu. Betul. Alang-alang pada jalur tengah itu semuanya rebah sampai rata ke tanah. Juga semak belukar keadaannya rusak. Berarti ada benda yang berat dan besar diseret di sepanjang tegal alang-alang ini. Iya. Di bawah sana ada sungai. Jadi jejak-jejak ini dari orang-orang yang menyeret perahu ke tepi sungai itu. Pasti Pangeran Wirabumi dengan para pengawalnya melarikan diri dengan mempergunakan sebuah perahu besar. Mungkin ya, mungkin tidak. Sebab bisa juga para pengungsi yang mengungsi dengan naik perahu. Jejak itu masih baru, Kak Harnum. Jadi tidak mungkin ini semua jejak para pengungsi. Sebab rakyat mengungsi sudah lama, jauh sebelum perang meletus. Kau benar, Raja Mantili. Tapi belum tentu Pangeran Wirabumi. Sebab mungkin saja Narapati Raden Gajah sendiri yang mengejar Pangeran Wirabumi menggunakan perahu. Kita lacak jejak-jejak ini. Nanti kita akan menemukan jawabannya. Iya, Kakak. Iya, Kakak. Jejak ini hilang di tepi sungai. Jadi benar bahwa jejak itu jejak orang-orang yang menyeret perahu. Lalu mereka naik perahu mengarungi sungai ini. Wah, di sini tidak ada perahu. Bagaimana kita bisa mengikuti mereka? Di sini bekas tempat mangkal perahu-perahu. Tadinya pasti di sini banyak perahu. Tapi kemudian habis karena dipakai oleh orang-orang yang mengungsi ke daerah seberang sungai. Hai, ke sini semua. Ada apa, Kakang Brahma? Lihat. Di sini juga terdapat jejak-jejak kaki yang nampaknya menyusuri tepian sungai. Ya. Mungkin ini jejak para pengungsi yang tidak kebagian perahu lalu berjalan menyusuri tepian sungai. Jejak-jejak ini masih baru kutawa. Ya, benar, Kakang. Jadi kita sudah menemukan jawabannya. Jejak yang menyeret perahu berangkat lebih dulu, lalu disusul oleh jejak yang ini. Dengan demikian Pangeran Wirabumi yang naik perahu. Raden Gajah mengejar dengan melalui jalan darat, menyusuri sepanjang tepian sungai itu. Kalau begitu, kita ikuti saja jejak-jejak yang menyusuri tepian sungai itu. Ya, benar. Mari kita berangkat. Raden Gajah. Iya, ada apa, Senopati? Kita tidak bisa terus-terusan menyusuri tepian sungai, Raden. Kenapa? Kita sudah tertinggal jauh oleh Pangeran Wirabumi. Sebab sejak pagi buta sampai menjelang senja, kita belum berhasil melihat perahu mereka. Tidak ada jalan lain, Senopati. Tak satupun kita menjumpai perahu yang bisa kita pergunakan. Juga tak seekor kuda pun yang kita dapati dari penduduk. Jadi, hanya jalan ini satu-satunya bagi kita untuk bisa menangkap Pangeran Wirabumi. Maksud saya akan mendahului rombongan. Maksudmu? Saya akan mempergunakan ilmu lari cepat dengan maksud untuk meyakinkan apakah benar Pangeran Wirabumi melarikan diri dengan naik perahu di sungai itu atau tidak. Selain itu, saya akan memberi laporan kepada Raden. Tidak perlu, Senopati. Kenapa, Raden? Tidak lama lagi kita akan menjumpai mereka. Sebab di depan sana ada air terjun. Dan mereka tidak akan bisa melanjutkan perjalanan dengan baik. Maupun mereka menaik perahu terus-menerus. Ataupun mau tidak mau mereka harus naik ke darat. Nah, disitulah kita gempur mereka. Benarkah di depan ada air terjun, Raden? Aku pernah menjelajahi daerah ini. Sehingga aku kenal seluk-beluk sungai itu. Ya, kalau begitu tidak ada masalah lagi. Pangeran Wirabumi. Ada apa, Penggawa? Kita sudah sampai di Bukit Busa. Berarti kita sudah dekat dengan air terjun. Kau yakin, Penggawa? Iya. Sudah 2 kali hamba menyusuri sungai ini, Pangeran. Dan hamba sudah kenal betul dengan seluk-beluk sungai ini. Lalu, kita harus bagaimana, Penggawa? Terpaksa kita harus mendarat. Lalu melanjutkan perjalanan ini dengan melalui jalan darat. Baik, lakukanlah. Wajib balap! Dayung ke tepi! Perahu itu tinggalkan saja, Penggawa. Kita tidak memerlukannya lagi. Baik, Pangeran. Penggawa, ya. Hari telah senja. Adakah dekat-dekat sini sebuah desa sehingga kita bisa bermalam tidak di tengah hutan? Ada, Pangeran. Kalau perjalanan kita tidak ada halangan apa-apa, nanti malam kita akan sampai di desa Juren. Ya.
Celaka, Pangeran. Rupanya Raden Gajah mengejar kita. Berdebah. Kita sudah dikurung oleh satu regu pasukan Majapahit Barat. Jumlah mereka dengan jumlah kita sama. Sekitar 15 orang. Rasanya kita cukup bisa untuk menundukkan mereka. Ya. Hei, Raden Gajah. Kenapa kau mengikuti aku? Pertanyaan yang aneh. Pangeran Wirabumi, kau sebagai pemberontak seharusnya sudah tahu bahwa aku tidak akan melepaskan engkau. Manusia sesat. Kau yang sesat. Kau manusia paling terkutuk. Sumber bencana dan malapetaka bagi Majapahit. Kau racun. Pemecah belah persatuan bangsa. Raja Musi Wikramawardhana yang tidak tahu diri. Dia tidak berhak jadi Raja Majapahit, tahu? Sebab dia hanya menantu, bukan anak. Tapi aku anaknya. Prabu Hayam Wuruk. Akulah yang paling berhak menjadi Raja Majapahit. Tapi kau anak selir. Lebih tidak berhak lagi menjadi raja. Prabu Wikramawardhana adalah suami Putri Dewi Kusumawardhani, anak Prabu Hayam Wuruk yang lahir dari permaisuri. Jadi, Prabu Wikramawardhana tak ada bedanya dengan putra Prabu Hayam Wuruk. Dialah yang paling berhak menjadi Raja Majapahit daripada kau, seorang pangeran yang tidak tahu adat, mabuk kekuasaan. Tutup mulutmu. Mulut kau yang harus aku tutup selama-lamanya. Sebab aku diberi kekuasaan penuh oleh Prabu Wikramawardhana untuk menangkap kau, hidup atau mati. Tapi aku rasa kau lebih baik dimatikan saja. Sebab manusia seperti kau tidak ada gunanya di kolong jagat ini. Berdebah. Setan alas. Kubunuh kau. Pangeran Wirabumi dan Raden Gajah sudah bertempur. Pasukan! Lanjutkan pasukan pemberontak pengawal Pangeran Wirabumi itu. Ya! Wah, satu hari penuh kita menyusuri tepian sungai, tapi belum bertemu juga dengan mereka. Ya, hari sudah senja. Sebentar lagi hari akan gelap. Kalian tidak usah kecil hati. Kita sudah bertemu dengan mereka. Maksud Kakang, pasang telinga kalian baik-baik. Dan tangkap suara yang sudah terlalu sering kita dengar. Samar-samar saya mendengar suara pertempuran. Iya, suara orang banyak berteriak-teriak. Dan dentingan senjata bertubi-tubi. Di balik bukit yang sana itu ada sebuah pertempuran. Bagus. Pendengaran kalian bertiga sangat baik. Sebab memang ada sebuah pertempuran di balik bukit yang sana itu. Ayo, kita lihat. Gerahkan ilmu lari cepat. Ya! Lihat Kakang Brahma, di bawah sana, di lereng bukit ada pertempuran. Pasukan Raden Gajah bertempur dengan pasukan Pangeran Wirabumi. Agak jauh di sebelah sana, Raden Gajah sedang bertarung 1 lawan 1 dengan Pangeran Wirabumi. Ayo, kita hancurkan Pangeran Wirabumi dengan pasukannya. Jangan, Mantili. Kenapa, Kakang? Tugas menangkap Pangeran Wirabumi ada di tangan Raden Gajah. Biarkan dia menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau nanti Raden Gajah yang terdesak, baru kita turun tangan. Tapi hanya terbatas pada menjaga keselamatan Raden Gajah. Dan sama sekali kita tidak boleh mencederai Pangeran Wirabumi. Sebab paling berhak menghukum Pangeran Wirabumi adalah Prabu Wikramawardhana. Iya, Kakang. Nah, kita duduk-duduk saja di sini, menonton mereka yang sedang bertempur.
permainan pedangnya sangat cepat dan ganas. Iya. Pangeran Wirabumi juga hebat. Permainan pedangnya cepat dan ganas. Menarik sekali. Mereka seimbang. Jumlah pasukan pengawal itu sama, sehingga mereka bertarung satu lawan satu. Pasukan pengawal Pangeran Wirabumi. Pangeran Wirabumi terdesak. Kenapa dia terdesak? Padahal kepandaiannya seimbang dengan Raden Gajah. Iya, dia kalah napas. Iya, benar. Pangeran Wirabumi napasnya yang payah. Dia nampak letih dan terengah-engah. Pangeran Wirabumi seorang raja yang lalai menempa diri dalam meningkatkan ilmu kadijayaan. Kerjanya tiap hari bersenang-senang dan mabuk-mabukan. Jadi tidak memiliki ketahanan tubuh. Sehingga tidak kuat bertarung dalam tempo yang lama. Berbeda sekali dengan Raden Gajah. Dia malah semakin kuat. Raden Gajah sebagai seorang panglima perang, rajin sekali berlatih ilmu kadijayaan. Sehingga daya tahan tubuhnya sangat kuat. Dia sanggup berkelahi 1 hari 1 malam tanpa berhenti sama sekali. Mati kau Wirabumi. Berhenti! Berhenti! Ya! Dewata yang agung. Pangeran Wirabumi dipenggal. Lehernya putus. Dan kepalanya menggelinding di atas tanah. Kejam sekali Raden Gajah itu. Dengar semuanya, inilah kepala Pangeran Wirabumi, kepala manusia durjana, membuat bencana dan malapetaka, pengkhianat, memecah belah bangsa Majapahit, penyebab penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat. Senopati, Sirohor, lucuti senjata pasukan pengawal pemberontak, ikat tangan mereka dan giring. Sekarang juga kita pulang ke Majapahit. Daulat Sang Prabu Wikramawardhana. Hamba Narapati Raden Gajah mohon menghadap. Panglimaku Narapati Raden Gajah. Bagaimana hasil kerjamu? Dapatkah kau menangkap Pangeran Wirabumi? Berkat doa Sang Prabu, hamba berhasil membinasakan Pangeran Wirabumi. Inilah sebagai bukti. Kepala Pangeran Wirabumi. Bagus. Maka tamatlah riwayat manusia durjana, si Angkara Murka. Kuburkan kepala Pangeran Wirabumi itu di desa Lung. Dan di atas kuburannya, bangunlah sebuah candi. Dan candi itu aku namakan Grisapura. Pulang ke Madangkara. Aku juga sudah rindu, Mantili. Lagi pula semua urusan kita di Majapahit ini sudah selesai. Tapi nampaknya Kakang Brahma ditahan oleh Prabu Wikramawardhana. Kakang Brahma orangnya begitu sih. Kalau bergaul selalu disenangi orang. Jadi kalau mau ditinggalkan merasa berat. Iya. Itu siapa? 3 orang berjalan terkopoh-kopoh menuju ke istana. Orang Palembang. Lihat pakaian mereka. Aku hafal benar dengan tata cara mereka dalam berpakaian yang bergaya kanton. Iya, benar. Mereka orang Palembang, dikawal oleh satu regu pasukan Majapahit. Pasti ada berita penting yang terjadi di Palembang. Jangan-jangan Palembang diserbu tentara asing, lalu minta bantuan kepada Majapahit. Mungkin juga. Nah, itu. Kakang Gotawa keluar dari regol istana. Kakang Gotawa! Harnum dan Mantili, masih ingat tidak dengan Labaitan? Labaitan? Iya, wakil penguasa Palembang. Iya. Aku ingat sekarang. Tadi waktu melihat 3 orang utusan dari Palembang itu, aku ragu-ragu. Sebab rasanya pernah kenal. Tak taunya dia Labaitan, wakil Liang Tongming. Ada maksud apa dia datang ke sini? Palembang akan diserbu oleh tentara Malaka. Iya. Sultan Megat Iskandar Shah menuntut Palembang. Yang dikatakannya,
Palembang merupakan wilayahnya. Kenapa begitu? Sultan Megat Iskandar Shah, dulu bekas Raja Suwarna Bumi yang menguasai Palembang. Jadi dia sekarang menuntut kembali haknya atas Palembang. Loh, Palembang bawahan Majapahit bukan? Itulah makanya Labaitan datang mohon bantuan kepada Prabu Wikramawardhana. Berani amat Sultan Megat Iskandar Shah itu. Dia berani berbuat demikian disebabkan dia mengetahui Majapahit sedang kacau akibat perang saudara. Jadi dia berharap Majapahit tidak mungkin bisa mengirim bala tentara ke Palembang, sebab bala tentara Majapahit sedang dalam kemelut. Dia salah perhitungan. Sebab perang Paregreg sudah selesai dan Majapahit bisa mengirimkan bala tentara ke Palembang. Iya, benar. Lalu Kakang Brahma di mana? Iya, Kakang Brahma masih berbincang-bincang dengan Panglima Narapati, Raden Gajah. Oh. Lasmini, apa kau sudah mendengar kabar? Kabar apa, Jamali? Majapahit sudah tenang. Perang saudara sudah berakhir. Oh ya? Kau dapat kabar dari siapa? Aku dapat kabar dari pedagang yang baru pulang dari Palembang. Mereka di sana mendengar berita dari orang-orang Palembang. Iya. Meskipun perang saudara itu sudah selesai, tapi Majapahit tidak bisa dengan begitu saja dapat menghimpun kekuatan perang yang besar, yang segera bisa diberangkatkan ke Palembang. Bahkan mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkan mereka dari luka-luka bekas perang saudara. Nah, selama mereka mempersiapkan diri, kekuasaan kita di Palembang sudah tertanam dalam. Dan sudah pula menyusun kekuatan yang kuat. Lasmini, kekuasaanmu di Palembang paling lama cuma 2 tahun. Sebab dalam jangka 2 tahun, aku yakin Majapahit sudah bisa mengirimkan bala tentara yang besar dan kuat ke Palembang untuk menggempur bala tentara Malaka yang dipimpin oleh kau. Tapi harus diingat juga, Jamali. Dalam jangka waktu 2 tahun, aku sudah bisa membentuk pasukan perang sendiri. Lalu digabungkan dengan pasukan perang kerajaan Malaka, maka akan sanggup menahan gempuran bala tentara Majapahit. Kau terlalu yakin terhadap kemampuan dirimu, Lasmini. Kau tidak mengukur dirimu sendiri bahwa kau bukan seorang yang dilahirkan untuk menjadi seorang tentara. Kau tidak memiliki bakat untuk menjadi tentara. Bakatmu sebagai seorang pendekar, sebagai tokoh rimba persilatan, lain tidak. Alah, lihat saja nanti. Dengan kesaktianku, aku akan menghimpun sebuah pasukan perang yang tangguh. Terus terang, kita tidak mungkin bisa secepatnya mengirim bala tentara ke Palembang untuk menggempur laskar kerajaan Malaka. Sebab kita tahu, baru saja kita mengalami perang saudara yang amat mengerikan. Nah, bila demikian halnya Sang Prabu, kita berkirim surat saja. Surat tersebut merupakan surat peringatan kepada Sultan Malaka bahwa kita akan bertindak bila mereka menyerbu Palembang. Iya, saranmu sangat bagus, Raden Gajah. Tapi untuk menyampaikan surat itu ke tangan Sultan Malaka memerlukan waktu yang sangat lama, disebabkan oleh perjalanan yang amat jauh. Sementara itu, bala tentara Malaka sudah bercokol di Palembang dan menancapkan kuku kekuasaan semakin dalam. Nah, itulah yang aku cemaskan. Ya, benar Sang Prabu. Tindakan kita menjadi terlambat. Bila sedang dalam keadaan seperti ini, kita benar-benar membutuhkan seorang pendekar yang memiliki ilmu yang amat tinggi. Ya. Yang bisa melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang sangat singkat. Ya, benar Sang Prabu. Terus terang, hamba bangga akan diri hamba ini yang memiliki ilmu kedikjayaan yang tinggi. Tapi hamba tidak akan sanggup menempuh perjalanan ke Palembang, bahkan sampai ke Malaka dalam waktu yang singkat. Sebab hamba tidak memiliki ilmu angin yang sanggup bergerak mengikuti arus angin. Seandainya kita sekarang mencari seorang tokoh sakti dari rimba persilatan, belum tentu dapat sehari 2 hari. Ya, Sang Prabu, hamba akan mencoba menghubungi Satria Madangkara. Dia sebagai seorang pendekar mungkin dapat menghubungi teman-temannya yang kita butuhkan. Ya, cobalah hubungi dia. Daulat Sang Prabu. Kami benar-benar membutuhkan seorang tokoh yang sakti, yang benar-benar sakti, yang sanggup pergi ke Malaka dalam waktu yang singkat. Maksudnya, dia harus sampai di Malaka sebelum bala tentara Malaka berangkat menyerbu ke Palembang. Ada. Ada. Sahabat saya yang bernama Taji Malela, seorang tokoh nomor 1 di wilayah Kulon. Ilmunya sangat tinggi. Dia memiliki ilmu ras celok yang dapat melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oh, benarkah? Sekarang juga,
Saya bisa pergi menemui dia di Gunung Kamandaka, di wilayah Pajajaran. Oh, terima kasih Satria Madangkara. Kami terlalu banyak berhutang budi padamu. Kau terlalu baik kepada kami. Lupakanlah itu. Nah, sekalian saja kami semua. Saya, istri saya, adik saya dengan suaminya, mohon diri untuk pulang ke Madangkara. Ya, saya atas nama bangsa Majapahit mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan pikiran dan tenaga yang kau berikan selama ini. Sama-sama, Raden Gajah. Jadi, Kakang Brahma sendiri yang akan pergi ke Malaka? Benar, Harnum. Sebab keadaan sangat mendesak. Jadi terpaksa aku mengarang cerita bohong. Padahal orang yang bernama Taji Malela itu tidak ada. Maksudku nanti akan minta surat tersebut untuk diberikan kepada Taji Malela. Padahal aku sendiri yang akan terbang ke Malaka bersama Raja Wali. Saya tidak keberatan Kanda Brahma membantu Majapahit. Sebab keadaan Majapahit saat ini memang perlu bantuan. Tapi lalu bagaimana saya sendiri, Mantili dan Gotawa? Sebaiknya Dinda Harnum, Rai Mantili dan Patih Gotawa pulang saja ke Madangkara. Sebab walau bagaimanapun, kita terlalu lama meninggalkan istana. Jadi salah satu harus ada yang berada di istana. Untuk itu kau Patih Gotawa menggantikan aku menjadi Raja Madangkara. Iya, benar. Seperti biasanya, kalau Kanda Brahma sedang melakukan perjalanan pengembaraan, Rai Patih Gotawa yang menjadi raja. Daulat Kanda Brahma dan Kak Harnum, saya akan menjalankan pemerintahan Madangkara selama Kanda Brahma sedang bepergian. Nah, kita segera berpisah. Ingat Rai Mantili, di dalam mendampingi Patih Gotawa memerintah kerajaan Madangkara, kalau ada masalah yang rumit, jangan ditangani dengan kemarahan. Sebab kalau kau marah, semua pejabat tinggi kerajaan Madangkara akan ketakutan. Jadinya mereka tidak bisa berpikir dengan tenang di dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Baik, Kakang Brahma. Ingat, waktu kita membangun jalan utama yang menghubungkan ibu kota Madangkara ke Kadipaten Kuniang, Tumenggung Adisanta yang menjadi pimpinan pekerjaan besar itu mengalami kesulitan waktu menghadapi tuntutan rakyat di sepanjang jalan itu yang minta ganti rugi terlalu tinggi. Kau jadi marah. Lalu dengan murka kau mengumpulkan semua rakyat tersebut. Jadinya Tumenggung Adisanta panik. Sebab dia mendapat pesan dari aku, tidak boleh merugikan rakyat. Karena Tumenggung Adisanta panik, kau bertambah marah. Tumenggung Adisanta kau marahi juga. Maka dia semakin panik dan tidak bisa bekerja dengan baik. Akhirnya aku juga yang turun tangan. Nah, kejadian itu jangan kau ulangi lagi. Biarkan semua pejabat tinggi kerajaan Madangkara bekerja dengan tenang menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Kau hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban saja, mendampingi Panglima Ringkin. Iya, Kakang. Semua pesan Kakang akan saya ingat baik-baik. Baiklah. Selamat tinggal, adik-adikku. Selamat jalan. Selamat jalan, Kakang Brahma. Selamat jalan, Kakang Brahma. Raja Wali, sahabatku. Sekarang kita akan melakukan perjalanan yang amat jauh. Kalau kemarin kita dari Palembang ke Majapahit, sekarang lebih jauh lagi, ke Malaka. Ya, kau memang sahabatku yang sejati. Kau tidak pernah menolak kalau aku ajak pergi kemana saja. Baiklah, mari kita berangkat. Hop! Ya. Jamali, pasukan perang sudah siap untuk diberangkatkan. Puluhan kapal layar sudah berjejer di bandar pelabuhan, siap untuk diberangkatkan ke Palembang. Benar, Laksmini. Pasukan perang kerajaan Malaka itu memang nampak besar dan megah. Tapi terlihat jelas dari sikapnya yang belum mencerminkan dari sebuah pasukan perang yang sesungguhnya. Tentu saja, Jamali. Sebab baru dibentuk, jadi belum sempurna. Aku rasa baru dibentuk itu tidak jadi masalah. Tetapi pembentukannya yang tergesa-gesa itulah yang membuat pasukan perang itu tidak memiliki daya ketangguhan yang memadai. Hal itulah yang membuat aku kurang yakin akan kemampuan mereka di dalam menundukkan Palembang. Palembang saat ini tidak memiliki pasukan perang, Jamali. Sudah lama Palembang menjadi kota dagang, semenjak dipegang oleh Liang Taoming. Yang ada hanya kesatuan pasukan keraton yang jumlahnya sedikit. Jadi Palembang bisa dengan mudah kita tundukkan. Tetapi akan sangat berbahaya, Lasmini, bila saat ini di Palembang sudah siap satu kesatuan tentara Majapahit. Nah, keadaan bisa berbalik. Kitalah yang akan hancur. Menurut perhitungan waktu, dalam waktu 4 bulan, tentara Majapahit baru akan sampai di Palembang. Itu pun kalau mereka benar-benar mengirimkan bala tentara. Jadi kita harus bergerak cepat. Sebab dari Malaka ke Palembang hanya makan waktu 20 hari. Nah,
Kita yang akan lebih dulu tiba di Palembang. Masalahnya bukan dulu-duluan, Lasmini. Tetapi akibat dari pendudukan tentara Malaka atas Palembang itu yang akan membuntut panjang. Majapahit menjadi murka. Dan kelak di kemudian hari, Malaka akan digempur oleh Majapahit. Maka sia-sialah usaha yang selama ini dijalankan oleh Sultan Megat Iskandar Shah. Dia membangun Malaka menjadi tanpa guna, sebab akan dihancurkan oleh Majapahit. Kau penakut, Jamali. Bala tentara Majapahit sebenarnya tidak terlalu menakutkan. Tidak selamanya mereka selalu menang di dalam peperangan. Kau yang salah, Lasmini. Sebab tidak sekalipun kita pernah mendengar bala tentara Majapahit kalah. Berperang dengan siapa saja selalu menang. Tumasik, Dompo, Bali, Sumba, Suwarnabumi, bahkan sampai ke Siam dan kerajaan Pasai. Semuanya bertekuk lutut kepada Majapahit. Maksudku bukan dikalahkan, tapi dibendung. Sebab seperti sekarang, mereka tidak sanggup menempatkan kekuatan di Palembang, sehingga dikuasai oleh Liang Taoming. Jadi Majapahit pun sebenarnya bisa mengalami kelemahan. Ya, kalau itu mungkin. Kita bukan mau menghantam bala tentara Majapahit secara total, tapi menggerogoti kelemahannya. Itu saja. Ya, bila demikian halnya, bisa dilaksanakan. Hah? Apa itu? Burung raksasa? Dewata yang agung, apakah aku tidak sedang bermimpi? Di angkasa saya aku melihat seekor burung raksasa yang amat besar. Itu burung Raja Wali, tapi sangat besar. Iya, Raja Wali raksasa. Ya, ada penunggangnya. Seorang manusia duduk di atas punggung burung raksasa itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah seorang dewa turun dari kahyangan dan sedang melakukan perjalanan keliling jagat? Iya, siapa lagi kalau bukan dewa? Manusia biasa sangatlah mustahil. Sudah lewat, hilang di balik awan. Apakah yang akan terjadi? Seorang dewa menunggang burung Raja Wali raksasa melintas di atas kita, berhenti beberapa saat, seperti memperhatikan kita, lalu pergi, menghilang. Ya, mudah-mudahan bukan pertanda buruk. Yang mulia, Sultan Megat Iskandar Shah, seorang utusan dari Majapahit, mohon diperkenankan menghadap. Hah? Utusan dari Majapahit? Daulat Sultan. Berapa orang? 1 orang. 1 orang. Benar, Sultan. Baik, suruh dia menghadap. Daulat Sultan. Salam Sultan Malaka yang mulia. Salam orang Majapahit. Saya diutus untuk menyampaikan surat dari Prabu Wikramawardhana. Aku terima. Sultan Raja Kerajaan Malaka. Aku Raja Majapahit memberi peringatan keras. Sebab tuntutan Sultan atas Palembang merupakan sebuah tantangan bagi kami. Sebab Palembang wilayah jajahan Majapahit. Dengan ini, aku minta supaya Sultan menarik kembali tuntutan tersebut. Bila tidak, berarti Sultan siap untuk berhadapan dengan pasukan perang Majapahit. Sekian, Wikramawardhana, Raja Kerajaan Majapahit. Saya harap Sultan segera mengabulkan peringatan Raja Majapahit. Sebab saya akan segera pulang kembali ke Majapahit. Aku harap kau sudi tinggal di sini sampai besok hari. Sebab aku akan merundingkannya dengan para bawahanku. Baik, saya akan menunggu. Oh iya, siapa namamu? Dan apa pangkatmu? Nama saya Satria. Pangkat saya Punggawa. Ya baiklah, Punggawa Satria. Surat peringatan dari Prabu Wikramawardhana ini akan aku rundingkan dengan para bawahanku. Memang seharusnya demikian. Akan tetapi bolehkah saya berbicara? Yang mudah-mudahan akan bisa dijadikan bahan di dalam perundingan nanti. Silahkan. Menurut hemat saya, tidak ada manfaatnya Sultan menuntut klaim atas Palembang. Sebab Sultan sudah memiliki sebuah kerajaan yang bagus, seperti kerajaan Malaka ini.
Tapi Palembang tanah airku, Satria. Aku berhak menghendaki tanah airku, bukan? Apalah artinya sebuah tanah air bila kenyataannya sudah menjadi milik orang lain? Aku ingin berjudi. Hasilnya nanti apakah untung atau rugi, akan aku terima. Saya mengerti. Sultan berani berbuat demikian karena ingin memanfaatkan suasana keruh di Majapahit. Tapi Sultan lupa bahwa Majapahit memiliki wilayah kekuasaan yang amat luas, di mana bisa saja menghimpun kekuatan pasukan perang dari masing-masing wilayah jajahannya. Nah, dengan demikian, Sultan harus siap untuk melakukan perang yang besar, yang mungkin akan berakibat fatal bagi Sultan. Oh, kau mengancam aku, Satria? Saya lihat, Sultan sedang giat-giatnya membangun kerajaan Malaka ini. Lalu apakah Sultan tidak akan merasa rugi seandainya pembangunan itu terganggu oleh hal-hal yang sifatnya sepele? Kenapa harus merepotkan diri dengan melakukan penyerbuan ke Palembang? Bukankah lebih baik memusatkan perhatian dan pikiran untuk kemakmuran rakyat Malaka? Ya, kata-katamu memang benar. Tapi aku harus mendengarkan juga pendapat para bawahanku, terutama Kanyari, Jamali, dan Lasmini yang sudah sekian lama bekerja keras membanting tulang membentuk sebuah pasukan perang. Tentu mereka sedikit banyak akan merasa kecewa bila aku menarik tuntutanku atas Palembang. Oh, siapa yang Sultan sebut tadi? Kanyari, Jamali, dan Lasmini? Ya, Kanyari adalah tangan kananku. Dia panglima perang kerajaan Malaka. Sedangkan Lasmini dan Jamali adalah sama dengan kau, orang Majapahit. Tapi mereka dikecewakan oleh keadaan di Majapahit, lalu bergabung dengan aku. Iya. Celaka. Utusan dari Majapahit itu Brahma. Apa? Brahma? Iya. Tadi aku mendengar penjelasan Sultan bahwa utusan itu bernama Satria. Nah, siapa lagi kalau bukan Satria Madangkara alias Brahma Kumbara? Kenapa bisa jadi begitu? Aku rasa setelah dia bentrok dengan aku di Pagaruyung, dia lantas pulang ke Madangkara. Tapi karena tertarik oleh perang saudara yang sedang berkecamuk di Majapahit, maka dia mampir ke sana. Setelah itu, dia menawarkan jasa untuk menjadi utusan, menyampaikan surat dari Prabu Wikramawardhana kepada Sultan Megat Iskandar Shah. Lalu apa maksudnya dia mengajukan diri untuk menjadi utusan? Apakah dia mengetahui bahwa kita berada di sini? Itulah yang aku tidak mengerti. Sebab dia jelas tidak akan tahu kita berada di sini. Lalu, bagaimana sikap kita? Ya, sebenarnya kita bisa menyembunyikan diri. Tapi karena Brahma sudah tahu kita berada di sini, masalahnya jadi lain. Brahma tahu kita ada di sini? Sultan sendiri yang mengatakannya kepada Brahma. Sebab Sultan sama sekali tidak tahu ada hubungan apa antara kita dengan Brahma. Apakah Kanyari tidak memberikan keterangan apa-apa kepada Sultan? Sebab Kanyari pernah bentrok dengan Brahma di perairan Palembang Jambi ketika dia masih jadi bajak laut. Sudah, dan Sultan semakin merasa gentar terhadap Brahma. Mendengar laporan Kanyari yang mengatakan bahwa Brahma seorang tokoh yang amat sakti. Jangan-jangan Sultan akan membatalkan tuntutannya terhadap Palembang. Ya, aku rasa begitu. Sebab Kanyari pun berkata terus terang kepadaku bahwa dia amat takut kepada Brahma dan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan penyerbuan ke Palembang. Kalau begitu, sebaiknya kita pergi saja, Lasmini. Sebab sangat tipis harapan bagi kita untuk bisa menundukkan Brahma. Jangan tergesa-gesa. Tunggu dulu keputusan Sultan. Kalian tidak perlu meninggalkan Malaka. Brahma? Apa kabar, Lasmini, Jamali? Brahma ada di atas genteng rumah kita. Kita menyerah saja. Aku tidak mau bertarung dengan dia. Brahma, kau hebat. Kemana aku lari, kau selalu hadir. Turunlah dan tangkaplah aku. Kenapa kau terus-terusan mengejar aku? Bukankah istrimu dan kedua orang saudaramu sudah kau temukan? Aku hanya ingin menyatakan kekagumanku kepadamu. Kau amat pandai. Begitu cepat mendapat kepercayaan dari Sultan Malaka. Itu bukan urusanku. Kalau Sultan Malaka suka kepadaku, itu urusan dia. Yang jelas aku suka tinggal di Malaka ini. Dan aku tidak mau diganggu terus oleh kamu. Aku tidak ingin mengganggumu. Yang aku minta, kalau kau ingin menetap di sini, hendaknya berbakti dengan baik. Sebab Sultan Megat Iskandar Shah sedang bersungguh-sungguh dengan itikad yang baik membangun Malaka. Jadi jangan kau kacaukan dengan ulahmu yang dapat merugikan pembangunan Malaka. Apa pedulimu? Kita tidak punya hubungan apa-apa. Kau tidak berhak mengatur aku.
Kau harus berjanji untuk berbuat baik. Kalau tidak, kau akan aku tangkap. Lalu aku bawa ke Majapahit. Sekian. Aku tidak takut sama kamu. Biarpun kamu sakti, aku tidak takut. Aku tidak takut. Aku bunuh kau. Aku bunuh. Kenapa berteriak-teriak? Brahma tiba-tiba sudah ada di dekat Lasmini. Tadi aku lihat dia berkelebat meninggalkan tempat ini. Melesat jauh melewati rumah itu. Tapi sekarang tiba-tiba sudah berada di samping Lasmini. Benar-benar dia seorang tokoh yang sakti. Secepat kilat bisa berada di mana-mana. Kau ada di dekat aku. Kenapa tadi kau berteriak-teriak, Lasmini? Bukankah tadi kau sudah pergi jauh? Siapa bilang? Dari tadi aku berada di sini. Kau mau memamerkan kesaktianmu. Sombong. Lepaskan tanganku. Katanya kau tidak takut kepada. Nah, lepaskan tanganmu dari cengkeraman tanganku. Kenapa aku jadi lemas? Tenagaku hilang. Aku jadi lemas. Keparat. Kau Brahma mempergunakan ilmu setan. Kau menyedot tenagaku. Katanya kau punya ilmu sihir. Ayo, pergunakan ilmu sihir itu. Atau kau mau menghilang? Silakan, menghilanglah. Aku tidak berdaya. Aku lemah sekali. Aku menjadi lumpuh. Bunuhlah aku. Kau kejam. Bunuhlah aku. Sudahlah, Satria Madangkara. Lepaskan dia. Hai, Sultan. Sultan. Lasmini, Jamali, aku sudah tahu semuanya. Siapa kalian berdua dan siapa Satria Madangkara. Marilah kita ke istana. Di sana kita bisa berhadap-hadapan, berhandai-handai sambil minum-minum dan makan-makan. Sudahlah, Lasmini. Aku sudah mendengar penjelasan Satria Madangkara ini tentang siapa diri kalian yang sebenarnya. Aku tidak akan marah atau kecewa. Malah sebaliknya, aku merasa gembira. Sebab, walau bagaimanapun juga, sepak terjang kalian sama dengan aku. Pengembara, petualang, tukang berkelahi, dan sebagainya. Tapi saya jadi petualang karena dikejar-kejar oleh Brahma. Sebelumnya, saya orang yang betah tinggal di rumah. Sama sekali bukan petualangan. Bagaimana Satria Madangkara? Saya mengejar-kejar Lasmini karena dia menculik istri saya. Tidak, aku tidak membawa istrimu. Waktu itu memang aku tidak tahu kalau kau sebenarnya tidak membawa lari istriku. Jadi aku mengejar-ngejar kamu. Lalu kenapa sekarang aku masih diganggu? Bahkan mau dibawa ke Majapahit. Itu kalau kau di sini membuat tindakan yang dapat mengganggu kelancaran pembangunan kerajaan Malaka. Tanyakan sendiri kepada Sultan. Apakah aku pernah melakukan perbuatan yang buruk? Aku sudah menanyakannya. Dan kau memang baik. Lasmini, setelah aku pikir masak-masak, memang tidak ada gunanya aku menuntut hak atas Palembang. Jadi Sultan menarik tuntutan? Iya, aku membatalkan tuntutan. Aku mengerti kau tentu kecewa. Sebab aku pernah berjanji kepadamu untuk memberikan suatu jabatan yang tinggi, yaitu sebagai penguasa Palembang. Sehingga kau dengan penuh semangat dan gairah mempersiapkan sebuah pasukan perang yang besar dan kuat. Tapi sebaliknya, aku juga minta pengertianmu bahwa untuk apa aku merepotkan diri dengan melibatkan diri pada bahaya yang akan berbuntut panjang. Sedangkan aku sedang memusatkan perhatian pada pembangunan. Ya, saya mengerti. Nah, ayo. Sambil ngobrol, dimakan hidangannya. Terima kasih, Sultan yang mulia. Lasmini, aku akan ikut dengan Brahma pulang ke Majapahit. Sana? Pulanglah. Kau ini, Lasmini, masih saja dendam kepada Brahma. Dendamku sudah pupus. Lalu kenapa masih benci kepada Brahma? Tidak, aku tidak benci sama dia. Lalu kenapa sikapmu tidak bisa ramah tamah kepada Brahma? Aku tidak mengerti. Kenapa aku tidak bisa merasa suka kepada Brahma? Lasmini, kau terjerumus kepada pepatah. Tak kenal bak kata sayang.
Artinya, karena kau tidak mau mendekati Brahma, maka kau tidak kenal siapa Brahma. Aku yakin, kalau kau mengenal Brahma lebih dekat lagi, maka kau akan menaruh hormat kepadanya, sekaligus menyukai sifat-sifatnya. Aku tidak mau mendekati dia. Biarlah aku tidak kenal dengan dia. Tidak apa-apa. Toh aku akan menetap untuk selama-lamanya di Malaka. Kalau begitu, selamat tinggal Lasmini. Jamali, kau bersungguh-sungguh akan pulang ke Majapahit? Mungkin aku ditakdirkan untuk tidak menjadi seorang yang gemar merantau, sehingga aku merasa rindu kepada kampung halamanku di Majapahit. Di Majapahit, banyak guru-guru yang pandai. Aku ingin memperdalam ilmu ketatanegaraan. Aku ingin mengabdi di keraton Majapahit. Jamali, aku agak malu mengatakannya. Loh, apa maksudmu Lasmini? Kok pakai malu segala? Seperti baru kenal saja. Dulu kau pernah berkata bahwa kau mengikuti aku karena kau mencintai aku. Tapi sekarang hatimu begitu mantap akan pulang kembali ke Majapahit. Begitu cepatnya kau berubah. Sekaligus begitu cepat sekali cintamu kepadaku sirna, hilang lenyap dari hatimu. Terus terang, Lasmini, benih cinta di hatiku masih ada. Masih? Jadi benarlah cintamu sudah terkikis, alias sudah luntur? Ya, katakanlah begitu. Hebat. Dulu kau yang begitu menggebu-gebu, sekarang dapat mengikis cintamu. Itu semua dikarenakan kau sendiri, Lasmini. Aku? Ya, sepak terjangmu, tutur katamu, peri polahmu, semuanya membuat cintaku kepadamu menjadi terkikis. Kenapa begitu? Ya, sebab semuanya itu membuat aku harus merenungkan dengan masak. Apakah aku pantas menjadi pendampingmu dalam arti yang sebenarnya? Maka aku lantas mengambil kesimpulan bahwa aku bukan laki-laki untukmu. Begitu pula kau bukan wanita untukku. Lasmini, kenapa kau menjadi sedih? Bukankah kau sama sekali tidak mencintai aku, bukan? Ya, cinta mungkin tidak. Tapi setidaknya aku akan kehilangan seorang teman yang baik. Di sini kau punya banyak teman, bukan? Rakyat Malaka, dari rakyat jelata sampai sultan, senang kepadamu. Nah, kurasa tidak ada masalah, bukan? Ya, selamat jalan, Jamali. Selamat jalan, Lasmini. Semoga di tanah Malaka ini kau mendapatkan apa yang kau idam-idamkan. Kau berat meninggalkan Lasmini, Jamali. Walau bagaimana, perempuan itu merupakan perempuan pertama yang mendapatkan tempat di hatiku. Selain itu, Lasmini merupakan perempuan yang penuh teka-teki bagiku. Maksudmu? Lasmini cepat bergairah dan cepat padam. Dalam segala hal, dia selalu begitu. Sebagai contoh, semangatnya tinggi sekali mempelajari ilmu sihir karena ingin mengalahkanmu. Tetapi ketika buku ilmu sihir itu direbut oleh kamu, dia tidak lantas membabi buta. Dan sampai sekarang, sama sekali tidak pernah berlatih ilmu sihir lagi. Seakan-akan ilmu sihir yang pernah dia buru dengan keras hanyalah sebuah ilmu yang tidak berarti apa-apa. Iya, dia memang perempuan yang cepat berubah. Jiwanya terus-menerus bergelora, ingin sesuatu yang baru dari saat ke saat. Dan seringkali meninggalkan pekerjaan yang belum selesai karena keburu tertarik oleh pekerjaan lain yang menarik hatimu. Iya, benar. Apa yang akan kau kerjakan di Majapahit? Pertama-tama akan menengok padepokan Bukit Kalam, tempat Lasmini mendidik murid-muridnya. Setelah itu mengabdi ke keraton dengan jalan belajar ilmu tata negara kepada Tumenggung Keranda, guru besar ahli tata negara. Bagus. Aku lihat kau memang tidak berbakat untuk menjadi seorang tokoh yang memiliki ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Kau lebih berbakat menjadi abdi keraton sebagai ahli tata negara. Iya, mudah-mudahan aku bisa. Hei, lihat. Di atas permukaan laut itu ada yang meluncur. Cepat sekali. Hah? Lasmini? Kau yakin itu Lasmini? Aku tahu benar. Lasmini sangat ahli meluncur di permukaan air dengan mempergunakan sepotong papan kecil. Hebat. Tapi, apa maksudnya dia meluncur seperti itu, menghalang-halangi kapal layar kita ini? Dia sedang frustasi. Hah?
Frustrasi? Iya. Semua angan-angannya tidak terkabul. Akhirnya dia frustrasi. Biarkan saja. Kita lihat apa yang akan diperbuatnya. Brahma, lihat. Dia meluncur, berputar-putar, berkeliling. Wah, mengitari kapal kita. Ayo, kita goda. Hah? Digoda? Ya, kita pura-pura tidak melihat dia. Ya, dia berbuat seperti itu. Ingin diperhatikan oleh kita. Jadi kita pura-pura tidak melihat. Iya, baik Brahma. Jamali, kau sudah menyuruh juru masak supaya secepatnya menyiapkan makan siang? Sudah. Tapi katanya tidak ada ikan. Kenapa? Ikannya habis. Yang ada hanya sayur-sayuran. Kalau begitu kita harus mancing ikan untuk makan siang. Iya, benar Brahma. Ayo, kita ambil pancing. Ayo. Mana dia? Tuh, di Burita. Jangan ditengok. Biarkan saja. Kita asik terus mancing. Iya. Nah, dia datang meluncur ke arah kita. Iya. Jangan dilihat. Terus saja mancing. Lihat, terus bayar. Iya, iya. Pancingku ditarik oleh Hasmini. Oh, pancingku juga ditarik. Wah, bagaimana ini? Lepaskan. Jangan ditahan. Lepaskan saja pancing-pancing kita ini. Iya, iya. Jamali, pancingku lepas, jatuh ke laut. Aku juga. Wah, pancingku lepas. Mungkin pancing kita dimakan ikan hiu. Bukan, ikan paus. Lumba-lumba. Ikan pari. Cumi-cumi. Gurita. Ya! Tidak lucu! Tidak lucu! Tidak lucu! Jamali, Brahma, jangan berlagak pilon. Tidak mungkin kalian tidak melihat aku. Ini, mancing kalian. Benar-benar perempuan sinting. Tadi marah-marah, sekarang minta makan. Mungkin dia lapar, Brahma, karena terlalu lama bermain-main dengan papan luncur di laut. Biarkan saja. Dia makan sampai kenyang. Nanti juga akan mendatangi kita. Iya. Lasmini, kenapa kau mengikuti kami? Aku cuma ingin jalan-jalan. Jalan-jalan? Di Malaka bosan. Sudahlah Lasmini, pulang saja bersama aku ke Majapahit. Bagaimana nanti saja? Kok bagaimana nanti? Iya, kalau di tengah perjalanan ada yang lebih menarik, aku akan berhenti berlayar. Brahma mana? Sedang tidur. Kebetulan. Kok kebetulan? Apa maksudmu? Ku bunuh dia. Hah? Lasmini? Diam kau. Tidak. Jangan ganggu Brahma. Aduh. Lasmini pergi ke kamar Brahma. Bahaya. Aku harus mencegahnya.
sedang tidur. Kubunuh dia. Hiya! Hah? Oh, tembus. Perut Brahma tembus oleh pedangku. Oh, dia mati. Lasmini, kau biadab. Kau licik. Membunuh Brahma ketika dia sedang tidur. Perut Brahma robek. Darah muncrat dan mengalir membasahi tempat tidur. Benar-benar kau wanita yang paling kejam, Lasmini. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Aku menusukkan pedang karena aku yakin dia bakal bisa berkelit. Bahkan badannya tidak akan tembus. Tapi ternyata Brahma tidak kebal. Kau pembunuh, Lasmini. Brahma, maafkan aku.